Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia, tempat di mana rahasia paling gelap pun bisa disembunyikan selamanya. Sampai hari itu tiba, ketika kakak perempuan saya, yang saya anggap sebagai sahabat terdekat, memergoki saya sedang berciuman dengan seorang pria di kamar saya sendiri, dan segalanya runtuh seperti rumah kartu yang rapuh. "Kamu monster," teriaknya, matanya penuh kebencian yang tak pernah saya bayangkan, dan dalam sekejap, saya diusir dari rumah yang telah menjadi dunia saya selama 20 tahun. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, tapi air mata saya lebih deras lagi. Saya berdiri di depan pintu rumah keluarga kami di kawasan Menteng, tas ransel di punggung, hanya membawa sedikit pakaian dan dompet kosong. Kakak saya, Rina, berdiri di ambang pintu dengan tangan gemetar memegang gagangnya. "Pergi. Jangan pernah kembali. Kamu sudah menghancurkan nama baik keluarga," katanya, suaranya parau tapi tegas. Saya ingin berlutut, memohon maaf, menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, tapi bagian dari diri saya yang tak bisa diubah. Tapi kata-kata macet di tenggorokan. Apa yang bisa saya katakan? Bahwa saya mencintai seorang pria bernama Adi, teman kuliah saya, dan itu membuat saya bahagia untuk pertama kalinya. Tidak, itu hanya akan memperburuk semuanya. Dalam hati, saya bergulat dengan rasa bersalah yang membara. Mengapa saya lahir seperti ini? Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan sesama jenis sebagai dosa besar, sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau disembuhkan. Saya ingat masa kecil kami, ketika Rina selalu melindungi saya dari ayah yang keras, mengajari saya bermain layang-layang di sawah dekat rumah kami di Bogor. Kami adalah saudara kandung yang tak terpisahkan, tapi sekarang, rahasia saya telah menjadi jurang pemisah. Saya berjalan menyusuri jalan basah, air hujan bercampur air mata, bertanya-tanya apakah saya pantas hidup. Adi menunggu saya di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, matanya penuh kekhawatiran. "Kita akan baik-baik saja," katanya, memeluk saya erat. Tapi dalam hati, saya ragu. Bagaimana bisa jika keluarga sendiri membuang saya seperti sampah? Malam itu, kami menginap di sebuah kos-kosan murah di kawasan Tanah Abang. Adi, dengan pekerjaannya sebagai desainer Grace Relance, berjanji akan mencari tempat tinggal yang lebih baik. Saya, yang masih mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia, merasa dunia berputar terbalik. Setiap malam, saya terjaga memikirkan Rina. Apakah dia menangis? Apakah ibu tahu? Ayah sudah meninggal 5 tahun lalu, untungnya, atau dia pasti akan lebih marah. Rina adalah tulang punggung keluarga sekarang, bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta. Saya ingat bagaimana dia selalu bangga dengan saya, adik laki-lakinya yang pintar dan pendiam. Tapi sekarang, saya adalah aib. Dalam pikiran saya berdebat dengan diri sendiri, apakah mencintai Adi salah? Cinta ini begitu murni, begitu dalam, tapi masyarakat bilang itu haram. Saya ingin berteriak, tapi hanya bisa menangis diam-diam. Keesokan harinya, Adi membawa saya ke pasar Tanah Abang, mencoba mengalihkan perhatian saya dengan membeli baju baru. "Lihat, ini cocok untukmu," katanya sambil tersenyum. Tapi senyumnya tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kami berjalan bergandengan tangan di keramaian, tapi saya selalu waspada, takut ada yang mengenali. Di Indonesia, cerita seperti ini sering berakhir dengan kekerasan atau pengucilan. Saya ingat berita tentang pasangan gay yang diusir dari kampung mereka di Jawa Barat. Apakah itu nasib kami? Dalam hati, saya merasa seperti buronan. Adi mencoba meyakinkan saya, kita bisa mulai hidup baru, di Bali mungkin, di mana orang lebih terbuka. Tapi saya tahu, bahkan di Bali, prasangka masih ada. Saya merindukan Rina, merindukan pelukannya yang hangat saat kecil. Mengapa dia tak bisa mengerti? Beberapa minggu berlalu, dan saya mulai bekerja paruh waktu di sebuah KAI di Kemang. Adi dan saya tinggal di sebuah apartemen kecil, berbagi biaya.
Cinta kami tumbuh lebih kuat di tengah kesulitan. Setiap malam kami berbicara tentang mimpi-mimpi kami. Adi ingin membuka studio desain sendiri, saya ingin lulus dan menjadi jurnalis. Tapi bayang-bayang pengusiran itu selalu menghantui. Saya sering bermimpi tentang Rina, melihatnya menangis sendirian di rumah. Apakah dia menyesal? Atau dia bahagia tanpa saya? Rasa sakit itu seperti pisau yang menusuk hati saya setiap hari. Saya mencoba meneleponnya sekali, tapi nomornya diblokir. Pesan di WhatsApp tak terkirim. Saya merasa seperti orang mati yang berjalan. Adi menjadi penopang saya, tapi bahkan dia tak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan keluarga. Suatu hari, saat saya sedang melayani pelanggan di KAI, seorang teman lama dari Bogor datang. Dia bercerita bahwa Rina sakit, dirawat di rumah sakit karena stres berat. Hati saya hancur. Apakah ini karena saya? Saya ingin pergi ke sana, tapi takut ditolak lagi. Dalam pikiran saya membayangkan skenario terburuk, Rina melihat saya dan berteriak lagi. Tapi juga saya membayangkan Ma darinya. Konflik batin ini membuat saya tak bisa tidur. Adi bilang, pergilah, mungkin ini kesempatan. Tapi saya ragu. Bagaimana jika itu jebakan? Saya merasa seperti pecundang, tak berani menghadapi masa lalu. Akhirnya, saya memutuskan untuk pergi diam-diam, tanpa memberitahu Adi, takut dia khawatir. Sampai di rumah sakit di Bogor, saya berdiri di depan kamar Rina, jantung berdegup kencang. Melalui jendela, saya melihatnya terbaring lemah, ibu di sampingnya. Saya masuk pelan-pelan. Rina, panggil saya. Matanya terbuka lebar, penuh kejutan. Kamu kenapa datang? Tanyanya lemah. Saya duduk di sampingnya, air mata mengalir. Aku khawatir tentangmu. Kami berbicara lama tentang masa lalu, tentang pengusiran itu. Rina mengaku dia takut dengan pandangan masyarakat, takut kehilangan pekerjaan, takut aib keluarga. Tapi sekarang sakitnya membuatnya sadar bahwa keluarga lebih penting dari apapun. Makan aku, adik, katanya sambil memeluk saya. Saat itu saya merasa beban berat terangkat. Tapi ini baru awal. Adi menunggu di Jakarta dan saya harus memilih keluarga atau cinta. Kembali ke Jakarta, saya ceritakan semuanya pada Adi. Dia senang tapi juga cemas. Bagaimana jika mereka tak menerimaku, tanyanya. Saya yakinkan dia bahwa kita akan hadapi bersama. Beberapa bulan kemudian, Rina pulih dan datang ke apartemen kami. Pertemuan itu canggung pada awalnya. Rina melihat Adi dengan curiga, tapi setelah berbicara, dia melihat kebaikan Adi. Kalian bahagia? Tanyanya. Saya mengangguk. Perlahan ikatan keluarga terbentuk lagi. Tapi tantangan belum berakhir. Di kantor Adi ada gosip tentang orientasi seksualnya, dan dia hampir dipecat. Saya panik, merasa ini kutukan. Dalam hati, saya bertanya, mengapa cinta kami harus diuji begini? Hidup berlanjut dengan pasang surut. Saya lulus kuliah dan mendapat pekerjaan sebagai reporter di sebuah media online. Adi membuka studio kecilnya. Rina sering berkunjung membawa makanan khas Bogor. Tapi suatu hari, sebuah berita mengguncang, seorang aktis di Surabaya dibunuh karena orientasinya. Itu membuat saya takut. Adi bilang kita harus lebih hati-hati. Konflik batin saya muncul lagi, apakah layak mempertahankan ini jika berbahaya? Tapi cinta Adi memberi saya kekuatan. Kami mulai bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, berbagi cerita, mendukung satu sama lain. Itu seperti keluarga baru. Tahun berganti dan saya mulai menulis tentang isu di media saya secara anonim. Rina mendukung meski khawatir. Hati-hati ya, katanya. Suatu malam, Adi mengajak saya ke pantai di Anyer, di mana kami pertama kali bertemu. Di sana, di bawah bintang-bintang, dia berlutut.
Maukah kau menikah denganku? Tanyanya. Air mata bahagia mengalir. Meski pernikahan sesama jenis tak legal di Indonesia, kami berjanji selamanya. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Keesokan harinya, Rina menelepon, suaranya gemetar, ada yang tahu tentangmu, dan mereka mengancam. Ancaman itu datang dari tetangga lama di Bogor, yang melihat saya dengan Adi dan mengancam akan sebarkan ke media sosial. Rina panik, takut reputasinya hancur sebagai guru. Saya merasa bersalah lagi, seperti pengusiran dulu. Dalam hati, saya berpikir, apakah saya harus meninggalkan Adi untuk melindungi keluarga? Konflik ini menyiksa saya setiap hari. Adi bilang kita harus lawan, tapi saya lelah. Saya mulai menjauh darinya, tidur di sofa, menghindari sentuhan. Apa yang salah? Tanyanya. Saya tak bisa jawab, hanya menangis dalam diam. Malam-malam panjang saya habiskan merenung. Saya ingat masa kecil di Indonesia, di mana cerita rakyat seperti Ramayana mengajarkan tentang pengorbanan. Apakah saya harus mengorbankan cinta untuk keluarga? Rina datang ke Jakarta, memohon saya putus dengan Adi. Ini demi kebaikan kita semua, katanya. Saya marah, tapi juga mengerti ketakutannya. Di masyarakat kita, di mana agama dan adat kuat, menjadi gai seperti melawan arus sungai yang deras. Saya merasa terpecah, satu sisi mencintai Adi, sisi lain tak ingin menyakiti Rina lagi. Adi merasakan perubahan saya. Suatu hari, dia konfrontasi, kau mau meninggalkanku? Air matanya membuat hati saya hancur. Saya ceritakan ancaman itu. Kami bertengkar hebat, suara kami bergema di apartemen kecil. Kau pilih keluarga atau aku? Tanyanya. Saya tak bisa jawab. Malam itu, dia pergi, meninggalkan catatan, aku mencintaimu, tapi aku tak bisa bertahan jika kau ragu. Saya runtuh, menangis sepanjang malam. Rasa kehilangan itu lebih dalam dari pengusiran dulu. Saya merasa seperti orang yang kehilangan jiwa. Beberapa hari kemudian saya mencari Adi di studionya, tapi dia tak ada. Teman-temannya bilang dia pergi ke Bali untuk menenangkan diri. Saya panik membayangkan dia sendirian di sana. Rina menelepon mendengar kabar itu dan untuk pertama kalinya dia bilang pergilah cari dia. Cinta tak boleh hilang begitu saja. Kata-katanya mengejutkan saya. Apakah dia mulai berubah? Saya naik bus ke Bali, perjalanan panjang yang penuh renungan. Di sepanjang jalan, saya memikirkan betapa Adi telah menjadi bagian dari hidup saya, bagaimana senyumnya menyembuhkan luka-luka saya. Sampai di Bali, saya mencari Adi di Ubud, di mana dia sering bicara tentang mimpi tinggal di sana. Akhirnya, saya temukan dia di sebuah ila kecil, sedang melukis. Matanya merah karena menangis. Kenapa kau datang? Tanyanya dingin. Saya peluk dia, menceritakan semuanya, keraguan saya, tapi juga keyakinan bahwa tanpanya, hidup tak berarti. Kami berbicara berjam-jam tentang masa depan, tentang tantangan di Indonesia. Adi bilang, kita harus kuat bersama. Malam itu, di bawah langit Bali yang berbintang, kami berjanji tak akan berpisah lagi. Kembali ke Jakarta, kami hadapi ancaman itu bersama. Saya hubungi tetangga itu, bicara dari hati ke hati. Ternyata dia punya anak yang gai, dan ancamannya hanyalah ketakutan sendiri. Kami berdamai, dan dia janji tak sebarkan. Rina datang bertemu Adi lagi, dan kali ini dia peluk Adi. Terima kasih telah menjaga adikku, katanya. Saat itu, saya merasa keluarga utuh lagi. Tapi emosi saya bergolak, bahagia, tapi juga takut akan masa depan. Tahun-tahun berikutnya, kami pindah ke Bali, di mana komunitas lebih ramah. Saya jadi penulis lepas, menulis tentang isu dengan nama samaran. Adi sukses dengan studionya. Rina sering berkunjung membawa keponakan-keponakannya. Tapi suatu hari, kabar buruk datang, Rina didiagnosis kanker. Hati saya hancur. Saya kembali ke Bogor, merawatnya.
Adi ikut mendukung. Di rumah sakit, Rina bilang, aku bangga padamu. Makan aku atas masa lalu. Air mata kami bercampur. Perawatan Rina panjang dan melelahkan. Saya habiskan hari-hari di sampingnya, menceritakan cerita kami. Dia dengar dengan penuh kasih, tak lagi menghakimi. Konflik batin saya muncul lagi, mengapa Tuhan beri ujian ini? Tapi itu membuat ikatan kami lebih kuat. Adi menjadi bagian keluarga, membantu ibu memasak makanan khas Sunda. Suatu malam, Rina pegang tangan saya, janji kau bahagia dengan Adi. Saya mengangguk, air mata mengalir. Kanker Rina semakin parah. Saya merasa putus asa, bertanya-tanya mengapa setelah rekonsiliasi ini terjadi. Adi bilang, kita harus kuat untuknya. Kami habiskan waktu bersama, bernyanyi lagu-lagu lama. Rina tersenyum lemah. Dalam hati, saya berdoa, jangan ambil dia sekarang. Tapi takdir berkata lain. Suatu pagi, Rina pergi selamanya. Pemakamannya penuh air mata. Saya merasa kosong, tapi juga bersyukur atas waktu yang kami punya. Setelah itu, saya dan Adi kembali ke Bali, tapi luka itu dalam. Saya mulai menulis buku tentang cerita kami untuk menginspirasi orang lain di Indonesia. Buku itu jadi bestseller anonim, membawa perubahan kecil di masyarakat. Adi bangga. Kami adopsi anak yatim, memberi mereka rumah. Hidup kami penuh makna, meski tantangan masih ada. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah acara di Jakarta, saya bertemu seseorang yang mirip Rina. Ternyata itu keponakannya yang sekarang jadi aktis. Bibi Rina cerita tentangmu, katanya. Dia bangga. Saat itu, saya sadar, warisan Rina adalah cinta tanpa syarat. Kehilangan Rina meninggalkan lubang besar di hati saya. Setiap malam di Bali, saya terjaga, memikirkan kata-kata terakhirnya. Bahagia, adik, katanya. Tapi bagaimana bisa bahagia saat rasa bersalah menyiksa? Saya merasa pengusiran dulu, meski sudah dimakan, masih menghantui. Adi mencoba menghibur, tapi emosi saya seperti badai yang tak berhenti. Saya mulai menarik diri, bekerja berlebihan, menghindari intimasi. Apa yang terjadi padamu? Tanya Adi suatu malam, suaranya penuh kepedihan. Saya tak bisa jawab. Dalam pikiran, saya salahkan diri sendiri atas kematian Rina. Mungkin stres karena saya mempercepat penyakitnya. Konflik batin ini semakin dalam, seperti jurang di Gunung Bromo. Saya ingat kunjungan Rina terakhir ke Bali, di mana dia peluk Adi dan bilang, kalian seperti saudara bagiku sekarang. Tapi sekarang, tanpa dia, saya merasa sendirian lagi. Adi sabar, tapi kesabarannya ada batas. Kami bertengkar kecil, tentang hal sepele, tapi di balik itu ada luka yang menganga. Suatu hari, saya temukan surat lama dari Rina, terselip di buku saya. Adik, aku mencintaimu apa adanya. Jangan pernah ragu. Air mata mengalir. Itu membuat saya sadar, saya harus hidup untuknya. Saya ceritakan pada Adi dan kami pelukan lama. Cinta kami bangkit lagi, lebih kuat. Kami mulai trailing ke berbagai pulau di Indonesia, dari Lombok ke Raja Ampat, mencari kedamaian. Di sana, di alam yang indah, saya merasa Tuhan memberi kami kesempatan kedua. Tapi tantangan baru muncul. Di pekerjaan saya sebagai penulis, ada editor yang tahu identitas asli saya dan ancam bocorkan. Saya panik membayangkan headline berita, jurnalis gay diusir keluarga. Adi bilang kita harus lawan secara hukum, tapi di Indonesia, undang-undang anti-LGBTQ masih kuat. Konflik ini membuat saya depresi. Saya habiskan hari-hari merenung di pantai, bertanya, mengapa kami tak bisa hidup normal. Rasa marah pada masyarakat membara di dada saya. Adi ajak saya ke sebuah retreat di Yogyakarta, di mana kami bertemu pasangan lain dengan cerita serupa. Berbagi membuat saya merasa tak sendirian. Seorang pria cerita tentang diusir dari keluarganya di Medan, tapi sekarang bahagia.
Itu memberi harapan. Kembali ke Bali, saya putuskan konfrontasi editor itu. Dengan bantuan lawyer dari komunitas, kami ancam balik dengan tuntutan pencemaran nama baik. Dia mundur. Kemenangan kecil itu membuat kami lebih berani. Tahun berganti dan kami rayakan ulang tahun pernikahan rahasia kami yang ke-10. Di sebuah ila di Ubud, dikelilingi teman-teman komunitas, kami bernyanyi dan tertawa. Tapi di tengah kebahagiaan, saya ingat Rina. Saya buat toast untuknya, untuk kakak yang mengajari aku tentang pengampunan. Emosi meluap, air mata bahagia mengalir. Adi peluk saya, bisik, kita sudah melalui banyak, dan kita masih di sini. Tapi kehidupan tak pernah tenang. Suatu hari ibu sakit parah di Bogor. Saya dan Adi buru-buru ke sana. Di rumah sakit, ibu pegang tangan Adi, terima kasih telah menjadi keluarga. Kata-katanya menyentuh. Ibu pulih dan untuk pertama kalinya, dia undang kami tinggal di rumah lama. Kembali ke sana, kenangan banjir. Saya berdiri di kamar lama, ingat hari pengusiran. Tapi sekarang, itu tempat penuh cinta. Di rumah itu, kami habiskan waktu bersama ibu menceritakan cerita. Ibu cerita tentang masa muda ayah, bagaimana dia keras tapi mencintai. Itu membuat saya mengerti akar prasangka. Konflik batin saya perlahan hilang. Saya mulai aktif di gerakan berbicara di seminar rahasia. Adi dukung penuh. Kami bahkan bantu pasangan muda yang diusir keluarga, beri mereka tempat tinggal sementara. Suatu malam, di teras rumah di Bogor, ibu bilang, aku menyesal tak melindungimu dulu. Saya peluk dia, bilang sudah dimakan. Emosi itu begitu dalam, seperti ombak di pantai Parangtritis. Kembali ke Bali, saya merasa lebih utuh. Cinta Adi, warisan Rina, dan dukungan ibu menjadi pondasi hidup saya. Bertahun-tahun kemudian di sebuah konferensi di Jakarta, saya diundang sebagai pembicara. Di sana saya ceritakan kisah saya, dari pengusiran hingga rekonsiliasi. Penonton terharu, banyak yang menangis. Setelah itu seorang wanita mendekat, aku saudara sepupumu. Rina pernah cerita tentangmu. Dia peluk saya, bilang keluarga besar sekarang mendukung. Saat itu, saya sadar, perubahan dimulai dari satu cerita. Adi berdiri di samping saya, tersenyum bangga. Kami pulang ke Bali, tangan bergandengan. Hidup kami tak sempurna, tapi penuh makna. Di Indonesia yang sedang berubah, kami jadi bagian dari harapan. Emosi semakin membara saat saya menyadari bahwa perjuangan belum berakhir. Di Bali, kami mendengar berita tentang undang-undang baru yang semakin menekan komunitas LGBTI. Saya merasa marah, tak berdaya. Malam itu, saya bertengkar dengan Adi, kita harus pindah ke luar negeri, teriak saya. Adi tenang, ini tanah air kita lawan di sini. Konflik batin saya seperti api yang menyala, antara ingin lari dan bertahan. Saya habiskan malam merenung di pantai, ombak menghantam seperti gelombang emosi saya. Keesokan harinya, seorang teman dari komunitas hilang, diduga diculik oleh kelompok radikal. Kami panik, mengadakan pencarian. Adi dan saya ikut, hati berdegup. Akhirnya, dia ditemukan babak belur. Di rumah sakit, dia cerita tentang penyiksaan. Itu membuat saya trauma, membayangkan jika itu Adi. Rasa takut menyiksa saya, membuat saya sulit tidur. Saya mulai paranoid, selalu waspada di jalan. Adi coba tenangkan, kita punya satu sama lain. Tapi emosi saya meluap. Saya menangis di pelukannya, bilang, aku takut kehilanganmu seperti Rina. Dia peluk erat, bisik janji selamanya. Saat itu, cinta kami seperti pelabuhan di tengah badai. Kami putuskan lebih aktif bergabung dengan Ngo Internasional untuk advokasi. Beberapa bulan kemudian, saya dapat ancaman email anonim, hentikan tulisanmu atau keluargamu menderita. Hati saya hancur. Ibu di Bogor, sendirian sekarang. Saya buru-buru ke sana, Adi ikut.
Di rumah ibu tenang, jangan takut, nak. Aku dukungmu. Tapi saya lihat ketakutannya. Konflik ini membuat saya ragu apakah layak risikokan nyawa mereka untuk perjuangan saya. Kembali ke Bali, saya putuskan hentikan tulisan sementara. Adi marah, itu berarti mereka menang. Kami bertengkar hebat, barang-barang beterbangan. Saya pergi menginap di hotel sendirian. Malam itu emosi membanjiri, rasa bersalah, marah, cinta. Saya ingat Rina, bagaimana dia berubah dari membenci menjadi mencinta. Apakah saya bisa seperti itu untuk negara saya? Pagi harinya Adi datang, minta maaf. Kami rekonsiliasi lebih kuat. Kami putuskan lanjutkan perjuangan dengan hati-hati, gunakan nama samaran baru. Saya mulai tulis lagi tentang cerita nyata orang-orang di pedesaan Indonesia. Buku kedua saya terbit, mendapat sambutan hangat dari komunitas internasional. Tapi tragedi datang lagi. Adi kecelakaan motor di jalan licin Ubud. Dia koma di rumah sakit. Saya di sampingnya berhari-hari, menangis, berdoa. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Emosi saya seperti neraka, takut, putus asa, cinta yang membara. Ibu datang dari Bogor, peluk saya, dia kuat, seperti kamu. Adi bangun setelah seminggu, lemah tapi tersenyum. Aku tak akan pergi kemana-mana, katanya. Saat itu, saya sadar betapa rapuh hidup. Kami putuskan nikmati setiap momen. Setelah pulih, kami pergi ke Lores, berlibur, memperkuat ikatan. Tahun berikutnya, perubahan datang. Sebuah putusan mahkamah membatalkan bagian undang-undang diskriminasi. Kami rayakan dengan komunitas. Saya diundang bicara di acara nasional, ceritakan kisah kami. Emosi meluap saat penonton bertepuk tangan. Adi di belakang panggung, mata berbinar. Tapi pribadi, luka lama muncul. Saya mimpi tentang pengusiran, bangun berkeringat. Adi tenangkan, itu masa lalu. Kami mulai terapi bersama, membongkar trauma. Itu menyakitkan, tapi menyembuhkan. Bertahun-tahun kemudian, di usia 50, kami adopsi 2 anak yatim dari panti asuhan di Denpasar. Mereka jadi cahaya hidup kami. Saya ajari mereka tentang cinta tanpa syarat, seperti Rina ajari saya. Ibu datang berkunjung, main dengan cucu angkatnya. Keluarga kami lengkap. Di sebuah pertemuan keluarga besar, sepupu yang dulu ancam sekarang minta maaf. Aku salah, katanya. Saya peluk dia, air mata mengalir. Perubahan itu nyata. Adi dan saya duduk di pantai saat matahari terbenam, tangan bergandengan. Kita menang, bisiknya. Saya mengangguk, hati penuh syukur. Rasa syukur itu rapuh karena badai baru datang dengan lebih ganas. Salah satu anak angkat kami, yang kami beri nama Rio, mulai dibully di sekolah karena punya 2 ayah. Dia pulang menangis, mengapa aku berbeda? Hati saya hancur, emosi membara seperti la Merapi. Saya peluk dia, tapi dalam hati marah pada dunia. Adi tenang, tapi saya lihat matanya basah. Konflik batin saya muncul lagi, apakah kami egois mengadopsi mereka? Malam itu, saya tak bisa tidur, memikirkan masa lalu saya sendiri. Di Indonesia, di mana norma tradisional masih kuat, anak-anak seperti Rio menderita. Saya konfrontasi guru sekolah, tapi mereka bilang, ini masalah sensitif. Marah saya meledak, hampir bertengkar. Adi tarik saya pulang, kita cari sekolah lain. Kami pindahkan Rio ke sekolah internasional di Bali, di mana lebih inklusi. Tapi masalah tak berhenti. Anak kedua, Lana, sakit kronis, butuh operasi mahal. Kami kumpulkan dana, tapi stres membuat saya depresi. Saya mulai minum, menyembunyikan dari Adi. Dia temukan, marah besar, kau mau hancurkan keluarga ini. Pertengkaran kami seperti gempa, anak-anak takut. Saya pergi menginap di pantai sendirian, air mata bercampur ombak.
Di sana saya renungkan hidup, dari diusir, rekonsiliasi, sampai sekarang. Rina muncul dalam mimpi, bertahanlah, adik. Bangun, saya kembali, minta maaf pada Adi dan anak-anak. Kami pelukan keluarga, emosi meluap. Operasi Lana sukses, berkat donasi dari komunitas. Tahun berganti, Rio tumbuh jadi remaja pemberontak. Dia tahu tentang masa lalu kami, dan suatu hari bilang, aku malu punya ayah gay. Kata-katanya seperti pisau. Saya hancur, menangis sendirian. Adi coba bicara dengannya, tapi Rio kabur. Kami cari sepanjang malam, hati berdegup. Akhirnya, temukan dia di kai, menangis. Ma, ayah, katanya. Kami bicara dari hati, tentang perjuangan kami. Rio peluk kami, bilang dia bangga. Emosi itu membuat ikatan kami lebih dalam. Lana, yang sekarang sehat, jadi seniman muda. Dia lukis potret keluarga kami, penuh warna. Saya tulis buku ketiga, tentang parenting di Indonesia. Buku itu kontroversial, dapat ancaman lagi. Tapi kali ini, saya tak mundur. Dengan dukungan Adi dan anak-anak, kami hadapi. Suatu hari, di acara buku, seorang pemuda mendekat, ceritamu selamatkan hidupku. Dia cerita tentang ingin bunuh diri karena gay. Air mata saya mengalir. Itu membuat saya sadar, perjuangan kami punya dampak. Di usia genep puluh, Adi sakit jantung. Saya rawat dia, takut kehilangan. Jangan pergi, bisik saya setiap malam. Operasinya sukses, tapi itu ingatkan kerapuhan. Kami putuskan pensiun, tinggal di ila kecil di Nusa Penida. Anak-anak dewasa sekarang. Rio jadi aktis, Lana desainer. Mereka bawa pasangan masing-masing dan keluarga besar. Dimakan malam keluarga, tawa bergema. Ibu yang sudah tua bilang, ini yang ku mau, keluarga bahagia. Bertahun-tahun kemudian di pemakaman ibu kami berkumpul. Emosi campur aduk, sedih tapi bersyukur. Setelah itu Adi dan saya duduk di taman, ingat perjalanan kami. Dari pengusiran ke ini, katanya. Saya peluk dia, hati penuh cinta. Di akhir hayat, saya tulis memoir terakhir, untuk generasi mendatang. Indonesia berubah pelan dan cerita kami bagian dari itu. Emosi mencapai puncak saat Adi didiagnosis demensia di usia 70. Dunia saya runtuh lagi. Dia mulai lupa nama anak-anak, lupa hari pernikahan kami. Setiap hari, saya ceritakan ulang kisah kami, air mata mengalir. Ingat, kita bertemu di Jakarta, bilang saya. Adi tersenyum samar, ya, cinta pertama. Hati saya hancur, tapi cinta tetap membara. Anak-anak datang sering, bantu rawat. Rio bilang, ayah, kau kuat. Tapi saya merasa sendirian dalam kesedihan. Malam-malam, saya renungkan, mengapa ujian ini setelah segalanya. Konflik batin seperti tsunami, antara putus asa dan harapan. Saya mulai tulis jurnal, catat momen-momen kami, agar tak hilang. Suatu hari, Adi lupa siapa saya. Siapa kamu, tanyanya. Itu seperti ditusuk. Saya menangis di kamar mandi, berteriak diam-diam, Lana peluk saya, dia masih mencintaimu di hati. Kami adakan terapi memori, putar oto lama. Perlahan, Adi ingat potongan-potongan, pengusiran, rekonsiliasi dengan Rina, adopsi anak-anak. Tapi penyakitnya memburuk. Saya rawat dia penuh waktu, tinggalkan segalanya. Emosi saya seperti roller coaster, cinta, marah pada takdir, syukur atas waktu yang tersisa. Kami duduk di pantai, tangan bergandengan, meski Adi tak bicara banyak. Aku mencintaimu, bisik saya setiap hari. Anak-anak bawa cucu dan Adi tersenyum melihat mereka. Itu momen bahagia di tengah kesedihan. Suatu malam, Adi pegang tangan saya, terima kasih atas segalanya. Kata-katanya membuat saya menangis bahagia. Tapi pagi harinya, dia pergi selamanya dalam tidur.
Pemakamannya penuh orang, komunitas, keluarga, bahkan pejabat yang dukung perubahan. Saya berdiri di depan, ceritakan cinta kami, suara gemetar. Dia adalah cahayaku, bilang saya. Emosi meluap, air mata tak berhenti. Setelah itu, saya merasa kosong, seperti setengah jiwa hilang. Bertahun-tahun kemudian, di usia 80, saya tinggal dengan anak-anak. Rio sekarang pemimpin Ngolg, Lana punya galeri seni. Mereka ceritakan kisah kami pada cucu. Saya tulis buku terakhir, Cinta di Tengah Badai, yang jadi inspirasi ilmu. Di akhir hayat, saya duduk di pantai, ingat Adi. Kita bertemu lagi, bisik saya pada angin. Kematian datang damai, dan saya pergi dengan hati penuh. Pertemuan mengejutkan itu terjadi di akhir, di surga, saya temui Rina dan Adi, tersenyum. Selamat datang, adik, kata Rina. Adi peluk saya akhirnya. Di sana, tak ada prasangka, hanya cinta abadi.